Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10 TKJ? Ya, hari ini kita belajar mengenai mikrokomputer. Pada pertemuan minggu yang lalu, pastinya kalian sudah membaca ya mengenai mikrokomputer. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menganalisis blok diagram dari sistem komputer mikrokomputer atau arsitektur komputer. Kemudian yang kedua adalah menyajikan gambar minimal sistem mikrokomputer, blok diagram, dan sistem rangkaian. Diagram blok sistem minimal komputer. Untuk mikroprosesor di sini arsiteknya itu menggunakan arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann ini diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1945. Perhatikan blok diagram arsitektur von Neumann. Inilah blok diagramnya, di mana data itu masuk melalui input data, bisa dari keyboard atau mouse atau scanner atau disk ya. Ketika kita mengoperasikan komputer, pastinya kita mengoperasikannya bisa menggunakan mouse, bisa menggunakan keyboard, atau kita scan atau disk ya. Nanti data itu akan dikirimkan ke memori. Dari memori dia akan masuk ke processing unit atau ALU. ALU di sini adalah operasi matematika ya, berupa gerbang-gerbang logika. Nah, dari ALU ini dia juga akan dikontrol oleh unit, yaitu berupa PC dan IR. Setelah itu keluar berupa output data melalui monitor, printer, LED atau disk, tergantung perintah kita. Kalau kita mau membuka data, berarti munculnya adalah di layar. Setelah itu, kalau kita mau print, berarti nanti muncul kertasnya di print. Jadi intinya, di sini perintah kita akan selalu ditangkap oleh input, kemudian melewati memori, masuk ke processing unit atau CPU, kemudian dia juga dikontrol oleh unit, kemudian output, hasil perintahnya apa? Misal kita cari data. Open, file name-nya apa, kemudian ataupun dari awal, misalkan kita mau mengetik di Word. Nah, kita buka Word sesuai dengan perintah kita, kemudian kita ngetik di situ. Nah, kemudian setelah itu save atau print. Nah, komputer akan menerima perintah kita dan dia akan lakukan perintah itu. Berikutnya, arsitektur von Neumann meliputi dia itu mempunyai 3 unit perangkat keras berupa memori, CPU, dan I/O atau input-output. Yang kedua, program dan data disimpan bersama di dalam memori. Yang ketiga, pertama kali program berada di memori, kemudian komputer dapat mengeksekusinya secara otomatis tanpa intervensi manual. Arsitektur mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan sebuah elektronik pada komputer personal yang digunakan sebagai CPU. Mikroprosesor diibaratkan sebagai pusat atau otak dari kinerja suatu alat ya. Mikroprosesor ini memiliki kecepatan yang lebih besar dibandingkan dengan mikrokontroler pada materi pertama. Dia bisa beroperasi di atas 1 GHz. GHz itu kepanjangan dari gigahertz. Inilah dia salah satu contoh dari mikroprosesor. Intel Core. Nah, Intel Core ya. Kemudian berikutnya, prosesor tidak memiliki RAM atau ROM, sehingga dia membutuhkan IC yang lain. IC yang digunakan di sini berupa BU atau Bus Interface Unit dan EU, Execution Unit. Kedua bagian ini dapat bekerja secara bersama-sama. BU sendiri di sini berfungsi mengirim alamat memori atau I/O, mengambil instruksi dari memori, kemudian membaca data dari memori, menuliskan data dari memori, mendukung antrian instruksi, dan
menyediakan kemampuan relokasi alamat. EU. Nah, EU ini berfungsi untuk memberitahu BIU saat mengambil instruksi atau perintah data, menerjemahkan instruksi dan mengeksekusi instruksi. Nah, komponen EU terdiri dari unit control, decoder instruksi, ALU atau arithmetic logic unit, kemudian register bank. Inilah dia diagram sistem mikroprosesor. Nah, jadi peralatan input itu bisa berupa keyboard, bisa berupa mouse, bisa berupa scanner, bisa berupa LED atau disk ya. Oke, disk. Kemudian dia masuk ke unit input output. Nah, datanya dikontrol oleh basis data, masuk ke CPU, masuk ke memori. Di CPU ini diatur oleh waktu, berapa tingkat kecepatannya. Nah, setelah itu keluarlah berupa output data. Oke, do you understand? Silahkan setelah ini kalian bisa absen. Tugasnya menabu, tugasnya belum ada. Oke, minggu depan. Jadi kalian belajar mandiri dengan cara melihat videonya Ibu. Sekian dulu dari Ibu. Billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.